Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, pada video kali ini saya mengajak kita untuk melihat di mana seorang wanita muslim yang sangat berani sekali. Wanita muslim ini yang mempermalukan Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Karena Ustadz Abdul Somad sering menghujat atau menghina iman ke Kristen, di mana Ustadz Abdul Somad mengatakan di salib ada jin kafir. Nah, saudara, Ustadz Abdul Somad ini ditolak di mana-mana, diusir di mana-mana, di blacklist di mana-mana. Dan berita terbaru di mana ada 16 ormas di mana dong mereka menolak Ustadz Abdul Somad secara tegas. Nah, teman-teman, seperti apa wanita muslim pemberani ini sekaligus ia menghantam kepala Ustadz Abdul Somad? Berikut videonya. Nyai Dewi Tanjung mau mengupas tuntas tentang Abdul Somad. Itu bukan Ustadz Dewi Tanjung. Nyai tidak pernah punya Ustadz seperti Abdul Somad ini ya. Ya, ingat itu, Nyai punya kiai sendiri yang lebih cerdas, yang lebih waras, yang nggak pernah mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain, yang nggak pernah mencampur-campuri agama orang lain. Itu kiainya itu hebat banget, itu ada di Jawa Timur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini, teman-teman. Kemunculan Nyai di tengah malam ini, di tengah derasnya hujan. Seperti biasa, Nyai tidak pernah lupa mendoakan semua teman-teman khusus saudaraku selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini Nyai Dewi Tanjung mau mengupas tuntas tentang Abdul Somad. Itu bukan Ustadz Dewi Tanjung. Nyai tidak pernah punya Ustadz seperti Abdul Somad ini ya. Ya, ingat itu, Nyai punya kiai sendiri yang lebih cerdas, yang lebih waras, yang nggak pernah mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain, yang nggak pernah mencampur-campuri agama orang lain. Itu kiainya itu hebat banget, itu ada di Jawa Timur. Ya. Nah, di sini Nyai ya mau membahas berita yang beredar luas di antara negeri ini tentang lemesnya mulut si Abdul Somad. Sekali lagi, Abdul Somad, bukan Ustadz Dewi Tanjung. Ya, Abdul Somad ini mengharamkan permainan catur. Lalu kemarin juga beredar lagi kabar dia mengharamkan Hari Ibu. Katanya Hari Ibu itu adalah contoh perbuatan orang kafir. Jadi yang nggak kafir yang mana menurut kau? Kemarin salib orang Kristen kau bilang ada setannya di situ. Ya. Sekarang kau bilang Hari Ibu adalah haram, kafir. Kayak macam betul pula kau ini Somad. Ya. Hai Somad. Aku mau nanya sama kau. Kau bilang kalau hanya merayakan setahun sekali Hari Ibu itu sama aja dengan perayaan orang kafir, ya. Setahun sekali hanya datang nemuin ibu. Pertanyaan aku, apakah kau setiap hari nemuin ibu kau? Apakah kau ada waktu setiap hari untuk bertemu sama ibu kau, melindungi dia, menjaga dia, merawat dia? Kau ada waktu nggak setiap hari untuk ibumu? Aku tanya sama kau. Hah? Dengan kesibukan kau yang ceramah keliling-keliling itu, ya, aku mau nanya sama kau, kau ada waktu nggak untuk berbakti? Tiap hari kau rawat ibumu, kau suapin di kala dia sakit, kau rawat dia di kala dia sakit, ada waktu nggak kau? Ingat itu Somad, jangan kau hanya bisa ngomong tapi diri kau aja nggak melakukan. Ya, permainan catur juga kau bilang haram. Itu hanya permainan, bukan perjudian. Jangan-jangan karena kau nggak bisa main catur, makanya kau haram-haramkan tuh pemain catur, ya kan? Udah ngaku aja, tampang kau sih memang nggak bisa kau main catur. Dari tampang kau aja udah kulihat kau nggak bisa main catur gitu ya. Nyai juga nggak bisa main catur, tapi Nyai nggak pernah mengharam-haramkan catur gitu loh. Ini paling sering banget nih si Somad ini nih, mengharam-haramkan orang, mengkafir-kafirkan. Nggak ada haknya kau itu, bukan urusan kau itu. Ya, kau haramkan, kau kafir-kafirkan, kau cuma ustadz penceramah, bukan ulama. Ingat itu, ulama beda lagi. Ini orang-orang pendukungnya si Somad ini ya, pendukung-pendukung Somad ini ya. Somad ini baru ustadz gelarnya. Itu pun harus punya sertifikat. Nantinya yang akan ajukan ke MUI untuk semua ustadz itu harus punya sertifikat dan izin ceramah, agar mulutnya nggak sembarangan mengeluarkan kata-kata ceramah. Ya, ini enggak. Apa-apa haram, apa-apa kafir. Permainan catur kafir, Hari Ibu haram, kafir, segala macam. Somad, sekarang aku tanya sama kau ya. Kau lahir kapan? Aku tanya, kau merayakan ulang tahun itu setiap setahun sekali nggak? Atau kau tiap hari ulang tahun, atau kau sebulan sekali ulang tahun? Hah? Itu satu. Kedua, negara ini merdeka itu setiap tanggal 17 Agustus. Dirayakannya kapan? Setahun sekali kan? Iya kan? Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, atau hari raya perayaan agama lain, dirayakannya juga setahun sekali Somad. Nggak ada yang tiap hari, nggak ada yang 3 bulan
setiap bulan, nggak ada. Ya, semua perayaan itu dilakukan setahun sekali. Tapi kalau kita berbakti kepada ibu kita itu setiap hari, karena itu udah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti, menyayangi, merawat, dan melindungi orang tua kita. Tapi memperingati hari ibu, itu kita peringati bersama-sama seluruh dunia loh. Itu luar biasa. Rohnya dan gema gaungnya luar biasa, Somat. Pertanyaan aku, kau lahir dari mana? Kok kau nggak ada memperingati hari ibu? Ya ini, kita harus bertanya, ini si Somat sama ibunya seperti apa? Baktinya seperti kepada ibunya seperti apa? Itu harus kita tanya. Orang-orang kayak gini nih harus kita pertanyakan balik pribadi dia. Jangan dia hanya asal bisa nuduh-nuduh orang, mengkafir-kafirkan dan mengharam-haram orang lain. Nggak ada hak kau itu, Somat, ya. Kau hanya penceramah, kau cari makan dari ceramah. Ingat itu, ya. Faktanya begitu, kau ceramah kan dibayar, ya. Nggak mungkin kau bisa terkenal kalau kau nggak berceramah. Di Bangkinang sana nggak ada yang senang sama kau, Somat. Ingat itu. Aku udah ke Bangkinang, udah tahu bagaimana kau di sana. Jangan sampai nanti ku beberkan, aduh. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai nanti Nyai disangkakan gibah oleh manusia ini. Tapi biar Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membuka fakta kebenaran di atas kebenaran. Siapa Abdul Somad ini sebenarnya? Ya. Lalu Somad kau bilang hari ibu itu adalah perayaan orang kafir, haram. Main catur haram. Itu di salibnya orang Kristen juga, itu ada setannya, jinnya, entah apalah kata kau. Berarti kau halal gitu, ya, maksudnya kau halal sendiri, yang lain haram, ya. Pertanyaan aku, Somat, satu ya, kau harus jawab itu pertanyaan aku. Lebih haram mana kita memperingati hari ibu dengan berselingkuh? Dalam Islam loh, kita bicara dengan Islam. Lebih haram mana? Memperingati hari ibu, kita menyakiti hati istri kita dan menceraikan dia demi perempuan lain. Lebih haram mana? Di dalam Al-Quran itu ada, Somat. Lebih haram mana? Memperingati hari ibu, ya, kita menjadi manusia paling munafik di dunia. Tampang boleh, alim, ya kan? Kayak Nyai bisa berkerudung, ya kan? Tapi hati kita nggak tahu, kelakuan kita nggak tahu. Banyak sekarang gayanya udah tertutup nih, jidat hitam, celana cungkring, ya sorban 10 lapis ke atas, tapi akhlaknya, ya Allah, ya Tuhan, bikin malu kita sebagai umat Islam. Nah, pada kau ya Somat, ya, Nyai hanya pesankan sama kau ya Somat, sebelum kau mengatakan sesuatu atau kau menuduh atau berceramah di luar sana, kau harusnya kau berikan contoh itu pada diri kau sendiri. Ya, pertanyaan aku itu aja. Lebih haram mana memperingati hari ibu dengan berselingkuh dengan janda yang dikasih mobil atau janda kepala bank? Atau lebih haram mana kita menyakiti hati istri yang sudah berbakti sama kita? Oke, Somat, tolong kau jawab itu. Semoga kau segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kau mungkin lagi dalam keadaan ujub dan sombong, jadi kau merasa kau paling baik dan paling benar, padahal kau hanya manusia biasa. Kau bukan siapa-siapa, kau hanya manusia biasa. Rasulullah aja, kekasih Allah itu rendah hati, nggak pernah mengkafir-kafirkan atau mengharam-haramkan orang lain. Kau hanya ustadz dan biasa-biasa aja. Nanti kalau kau udah nggak laku jadi ustadz, hanya jadi orang biasa, Somat. Ini udah banyak contohnya lah. Paling nanti kau dapat job-job panggilan untuk ceramah juga sekali-sekali kalau kau udah nggak terkenal. Ya, ini lagi naik-naik daun aja kau, orang masih mau dengar kau ngomong. Ya, ini fakta loh. Aku Nyai membuka fakta kebenaran. Saya Muslim, berbicara padanya. Ya Abdul Somad, kau harus belajar lagi. Kau pelajari Islam itu dengan baik. Jangan mensiarkan ajaran-ajaran yang tidak baik. Jangan pernah mengkafir-kafirkan orang lain karena itu bukan hakmu. Jangan pernah mengharamkan apapun karena itu bukan hakmu. Kau bukan di MUI. Kau hanya ustadz penceramah, ingat itu. Nanti kau nggak berceramah, nggak bisa makan. Baik-baiklah bersikap. Ingat ya, Somad, jangan belagu kamu. Baru jadi ustadz aja udah begini kau. Ya kan? Jangan sampai nanti Nyai yang jadi ustazah. Selesai aku bikin nanti job-job kau itu. Ya. Kau introspeksi diri, Somad. Ya, di kampung halaman kau di Bangkinang sana ada nggak yang suka sama kau? Apalagi pasca kau menceraikan istrimu loh, istrimu yang baik. Nggak mungkin harusnya kasih tahu juga berapa bulanan yang kau berikan kepada istrimu. Hah? Kasian dia. Itu wanita yang luar biasanya yang anggap. Ya, oke, kepada semua teman-temanku, jangan pernah mudah terpengaruh dengan isi-isi ceramah yang hoax atau memprovokasi sesuatu. Jangan, kita berpikiranlah yang cerdas. Kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah baik, maka lakukanlah. Selama itu tidak melanggar hukum, lakukanlah, karena Allah tahu isi hati manusia. Allah tidak melihat casing. Ingat, Allah tidak melihat cadar, tidak melihat cadar-cadar begini, enggak ya, enggak. Allah melihat hati, ketulusan kita dalam menjalani hidup ini, dan Allah melihat keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Bukan casing, bukan sorban, jidat hitam, celana cungkring atau
cadar berpanjang-panjang itu bukan. Belum tentu mereka juga masuk surga, belum tentu. Ya. Nah, pada teman-temanku, ya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh muslimah ini teman-teman. Ya, teman-teman pasti kenal dia siapa karena sudah sangat banyak dia juga membahas tentang Abdul Somad. Ya kebetulan saja saya lihat dan saya dengar luar biasa kritiknya itu, luar biasa masukannya itu. Ya kalau memang tidak siap telinganya Ustadz Abdul Somad atau para pendukungnya, bisa jadi apa ya namanya ya, heboh gitu ya. Tapi dari yang disampaikan itu merupakan hal yang baik, mendarat, dan untuk menjadi koreksi bagi ustadz dan ustadz manapun begitu ya. Pertama teman-teman, dia mengakui bahwa Ustadz Abdul Somad itu bukan ustadz saya. Aku masih punya ustadz lain yang lebih berbobot begitu. Loh, berarti kita bisa katakan bahwa bagi dia Ustadz Abdul Somad tidak berbobot begitu atau tidak masuk hitungan ustadz. Bahkan dia dengan tegas berkata, Ustadz Abdul Somad ini kan ustadz perceramah biasa, tidak juga masuk di MUI. Apakah itu benar? Dari mana infonya? Ya hanya perempuan muslimah ini yang tahu. Tapi itu fakta menarik gitu ya. Nah, dan yang paling disorotinya adalah kita tahu bahwa selama ini Ustadz Abdul Somad ini kalau berceramah itu seringkali nyinggung sana sini, nyimpang sana sini. Bahkan dengan tegas tadi muslimah ini berkata bahwa suka mengkafir-kafirkan orang lain, apalagi Kristen. Mulai dari jin kafir, disalib ada jin kafir, hari Minggu haram, hari ulang tahun haram, hari ibu mungkin juga haram. Itu tadi yang dipaparkan begitu. Teman-teman boleh dengar ulang. Jadi bagi Ustadz Abdul Somad menurut dia, jadi bagi Abdul Somad semua itu haram, berarti cuma dialah yang benar kata dia ya. Itu sebuah kesimpulan yang bagus. Bagaimana mungkin seorang penceramah, jangankan Anda, jangankan Islam, misalnya pendeta, menganggap dirinya itu lalu mudah mengharam-haramkan orang lain, nampaknya kurang tepat begitu ya. Kurang tepat. Kita harus bisa menempatkan ceramah itu di dalam lingkup keperbedaan. Kalau Anda berceramah, berceramahlah sesuai dengan apa yang Anda imani tanpa melukai orang lain. Nah, kalau pada akhirnya kita mudah mengharam-haramkan hari ulang tahun haram, hari Minggu haram, berarti hari Minggu tidak perlu ada buat Anda. Walaupun misalnya kalian ganti kata hari Minggu itu menjadi agak ke Arab-Araban gitu ya. Menarik ini. Nah, dan seterusnya teman-teman, ini saya tidak ingin banyak komentar, tetapi kalau kita mendengar nampaknya kartu asnya Ustadz Abdul Somad ini di tangan perempuan ini gitu loh, muslimah ini. Dia malah kenal, mungkin kenal ya dari bahasanya itu kayak kenal istri pertama dari Ustadz Abdul Somad yang katanya baik itu, yang diceraikan dan lain sebagainya. Ini sudah masuk memang ke dalam ranah pribadi. Tetapi ketika aku mendengar, kok sampai dia tahu semua gitu ya? Kok sampai dia tahu sedetail itu, bahkan sampai dia tahu di tempat tertentu bagaimana kehidupan Ustadz Abdul Somad. Nah, ini imbas dari apa coba? Kalau kita mau mencari hal yang positif, ini imbas dari mana? Ini imbas dari cara berceramah atau menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan umat itu nyimpang sana sini, nyindir sana sini, nyinggung, haramkan, tidak boleh, melarang ini itu. Nah, bagi dia, bagi muslimah ini, Ustadz Abdul Somad tidak termasuk ustadznya. Bahkan jauh kalah dibandingkan ustadznya perempuan ini, muslimah ini. Padahal kita tahu Ustadz Abdul Somad ini tamatan dari luar negeri gitu ya kan, profesor lagi. Saya juga tidak terlalu ikuti dari mana profesornya, PhD dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi fokus kita, segala sesuatu yang kita anggap baik ya, itu yang harus kita tonjolkan gitu. Bukan malah ketika kita menjadi public figure, misalnya contoh penceramah, pendeta, justru kita mudah sekali melihat titik hitam di agama lain atau keyakinan lain atau orang lain. Itu nggak boleh.
Kristus aja ya, kalau dalam keyakinan kami, Kristus aja tidak memanggil orang percaya untuk menjadi ahli untuk melihat kesalahan orang atau titik hitam orang lain. Tidak. Tapi kita dipanggil untuk menceritakan perbuatan kasih kepada semua orang yang mempunyai hidup dan latar belakang yang mungkin juga rusak dan hancur. Oleh karena itulah kasih itu datang, Kristus datang. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini yang buat saya tertarik akhirnya mengupload video ini. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dilihat itu dari imbas atau akibat dari perkataannya. Nah, teman-teman, kalau kita mau ajang soleh-solehan dan soleha, paslah yang dibilang oleh perempuan muslimah ini. Anda jangan terkecoh dengan pakaiannya, jubahnya, atau hafal beberapa ayat kitab suci. Jangan. Kita harus melihat kepada kelakuannya, kehidupan sehari-harinya. Ya. Jadi di dalam kekristenan saja pun seperti itu. Bisa saja orang berkhotbah, bisa saja orang melayani, bisa saja orang sekolah teologi dan disebut pendeta. Bisa saja dia khotbah bagus, tapi di dalam kehidupan sehari-hari justru menampilkan hal yang bertolak belakang. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan, maka kita juga mengasihi sesama. Berbeda itu biasa gitu ya. Tapi kalau kita sampai mengkafir-kafirkan atau menganggap orang lain, hari orang lain itu menjadi kafir, itu justru tidak elok, tidak pantas dari seorang yang disebut penceramah ya. Jadi semoga kita cerdas teman-teman, karena saya percaya bahwa masih banyak orang yang waras atau orang yang memiliki para pengajar yang dapat diikuti teladan hidupnya. Nah, teman-teman, itulah di video yang baru saja kita saksikan bersama. Tidak heran lagi di mana seorang penghina salib Yesus Kristus, yaitu Ustadz Abdul Somad, dia dibledres di mana-mana, ditolak di mana-mana, diusir di mana-mana. Nah, teman-teman, pertanyaan kita, mengapa pemuka agama seperti ini ditolak, diusir di mana-mana? Karena saudara, Ustadz Abdul Somad ini, ia seringkali berbicara terkait dengan iman agama lain, khususnya iman kekristenan. Yang pertama, ia pernah atau menghina simbol salib iman kekristenan, di mana Ustaz Abdul mengatakan di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu adalah memanggil haleluya, haleluya. Dan lebih jelas ia menunjukkan mengejek atau mengolok salib Yesus Kristus, saudara. Ustaz Abdul Somad memperagakan bagaimana posisi Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia mengatakan apakah kepalanya ke kiri atau ke kanan, ada yang tahu. Dan jemaatnya, mereka tertawa dengan ketawa yang mengejek, saudara. Itulah sebabnya umat Kristen melaporkan si Tuan Guru ini yang terus menerus ia membicarakan iman agama lain. Tetapi pada kenyataannya sampai detik ini orang ini belum pernah tersentuh oleh hukum. Kendati pun dia sudah dilaporkan beberapa laporan di mana-mana, tetapi orang ini tidak pernah diciduk. Ya, saya kurang tahu apakah polisi takut atau memang sengaja biarkan orang ini, atau juga jangan-jangan mereka mendukung orang ini, ya, kelompok-kelompok si Ustadz Tuan Guru palsu ini. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa kalau orang ini masuk ke Manado, ya, di mana ormas di sana menolak dia, mereka khawatir apabila orang ini masuk ke daerah-daerah toleran, ya, lalu dia membuat narasi-narasi dan ceramah-ceramah yang mengadu domba, maka sangat berbahaya. Itulah sebabnya 16 ormas yang ada di Manado ini, mereka menolak secara tegas, mengusir bahwa Ustadz Kondang itu tidak boleh datang atau hadir di sana. Nah, teman-teman, saya sangat setuju dengan hal ini. Karena kenapa? Kalau orang ini boleh atau diizinkan untuk masuk ke sana, maka nanti jangan-jangan setelah dia selesai ceramah pulang, maka apa yang terjadi di belakang, ya seperti di daerah-daerah lain yang kita dengar, di mana
mereka sangat-sangat anti terhadap keberadaan rumah ibadah agama lain. Ketika orang berdoa, mereka datang menggeruduk dan mengatakan mana izin, mana izin, mana izin. Sedangkan orang berdoa di rumah, mereka menggeruduk, membubarkan. Nah, itu akibat daripada ceramah-ceramah seperti si tuan guru palsu ini. Jadi oleh sebab itu saudara, berharap kepada pihak kepolisian untuk terus dan melakukan penyelidikan secara tegas terkait dengan pernyataan si orang ini. Ya, mengapa tidak diproses? Sudah dilaporkan. Nah, ini kan akhirnya saya melihat bahwa tadi ada wanita muslim ini, memang mereka ini sudah cerdas. Mereka tidak ikut-ikutan lagi terhadap manusia yang sangat menyedihkan ini, ya, terkait dengan pernyataan yang terhadap iman kekristenan. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh wanita muslim ini baru wanita muslim yang cerdas, ya. Dia tidak tanggung-tanggung dan dia tidak pernah takut untuk bersuara terkait dengan si Ustaz ngalur ngidul ini. Jadi oleh sebab itu saudara, bagaimana tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar dan keringat komentar saudara. Komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.